alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan, keimanan, kita bisa hadir pada maghrib ini di Masjid Al-Muslimin yang kita cintai ini. Salawat beriring salam kita sampaikan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Muslimin yang kami hormati, kajian Rabu malam pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Hidayatullah SHI ME. Alhamdulillah sudah berada bersama kita. Untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan kajian yang akan beliau sampaikan kepada kita bersama. Sebagai tambahan informasi saja bahwa nabung Jumat, nasi bungkus Jumat, insya Allah Jumat depan besok akan kita tetap bagikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai kelebihan rezeki. Mari kita berinfak pada hari Jumat. Mudah-mudahan segalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, alim ulama, ciri pandai tokoh masyarakat yang besar tadi sebutlah, kecil tadi panggil nama. Semoga kita semua senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilimpahkan barokah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat dan salam dikirimkan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, melanjutkan kajian kita di pertemuan kedua. Pertemuan pekan lalu di pekan pertama Rabu malam ba'da maghrib menjelang isya kita sudah membahas secara umum kalau fikih muamalah itu secara makna adalah hukum-hukum syariah muta'alliqatu, berkaitan dengan tasarruf al-mal, mengelola harta benda. Jadi yang dibahas dalam fikih muamalah itu terkait dengan harta. Ya, yang terkait dengan harta. Nah, fikih muamalah ini juga salah satu bentuk ahkamus syar'iyyah, hukum syariat. Yang namanya hukum syariat ini tidak akan berjalan kalau tidak ditopang oleh pondasi yang kokoh. Pondasinya apa? Itulah yang disebut dengan akidah.
Jadi fondasi akidah itu harus kokoh. Apalagi Bapak Ibu hidupnya kita di hari ini, umat akhir zaman. Kalau akidahnya tidak kokoh, tidak sedikit yang akan tergelincir. Syekh Muhammad Saltut di dalam kitabnya Akidah wa Syariatan, beliau menjelaskan kaitan akidah dengan syariat itu bagaikan dua hal yang tak bisa dipisah. Orang berakidah tanpa syariat itu orang hanya bermimpi saja. Ingin masuk surga, yakin surga itu ada, yakin neraka itu ada, tapi jalan menuju surga tak ditempuh. Ini kan cuma mimpi akan masuk surga. Tapi Ustaz, kan ada jaminan. Jaminan setiap yang beriman mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Ya, tapi transit dulu. Ya, padahal bisa langsung tanpa transit. Nah, ini transit dulu. Nah, ini perumpamaan menurut Syekh Muhammad Saltut. Jadi orang berakidah tanpa syariat itu mimpi. Sebaliknya orang bersyariat tanpa akidah, maka syariatnya tidak kokoh. Makanya tengok nanti kita lihat pertemuan-pertemuan selanjutnya, banyak perintah terkait dengan syariat, khususnya berkaitan dengan harta benda, itu diawali dengan perintah seruan kepada mereka yang beriman. Ya. Kenapa? Karena tanpa keimanan orang tidak akan sanggup menjalankan syariat. Tanpa keimanan syariat itu tidak akan bisa dibangun. Satu contoh Bapak Ibu terkait riba, coba buka surah Al-Baqarah 278 279. Di sana Allah tegas, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ya, wahai orang-orang beriman, wazaru ma baqiya minar riba. Orang beriman itu apa? Harus tinggalkan sisa riba. Di akhir ayat Allah tegas lagi, pertegas lagi. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab ini namanya taukid. Kalau ayat itu berulang-ulang, ini namanya taukid, penegasan dari Allah. Di akhir ayat Al-Baqarah 275, in kuntum mu'minin. Coba. Di awal diseru kepada yang beriman, di akhir ayat dipertanyakan oleh Allah, jika kamu itu benar beriman. Kalau benar beriman, maka apa konsekuensi dari keimanan? Wazaru ma baqiya minar riba. Nah, ini seruan beriman. Makanya syariat Allah ini tidak akan bisa berjalan tanpa iman, tanpa fondasi yang kokoh, ya, tanpa didasari oleh akidah keyakinan yang kuat, termasuk perkara muamalah ini. Nah, makanya para ulama menjelaskan fikih muamalah itu adalah hukum al-ilmu berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Hukum syariat ini berarti hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sumbernya adalah Al-Qur'an, as-sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru berjalan kalau imannya kokoh. Kalau imannya tidak kokoh, Masya Allah. Apalagi kondisi kita akhir zaman ini, bisikan demi bisikan, rayuan demi berayuan, khusus dalam konteks harta. Betapa banyak orang yang akan tertipu, terpedaya terkait harta ini. Terkadang menggadaikan keimanan, padahal dia tahu ini perkara halal, ini perkara haram. Dia yang dia lakukan adalah sesuatu yang haram, harusnya mutlak harus ditinggalkan. Karena yang haram itu dia kan ahkamul khamsah, ahkamul taklifi, hukum yang 5. Pembebanan hukum dari Allah itu kan 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sikap kita terhadap 5 ini apa? Kalau dia wajib, kerjakan. Jadi tidak perlu lagi tanya-tanya
Sholat kita enggak ya, sholat enggak ya, enggak usah. Sholat. Ini maghrib udah masuk, sholat enggak ya, sholat enggak ya, Anda sholat. Kenapa? Fardu. Sunnah atau mandubat itu diperbanyak. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, rawatib, qiyamul lail, witir, tahajud, duha, qiraah Quran. Ini sunnah diperbanyak. Ya, diperbanyak. Dan membedakan seorang muslim spesial itu satu dengan yang lain bukan dilihat dari yang wajib, Pak, tapi yang sunnah. Para sahabat itu spesialnya satu sahabat dengan yang lain itu dilihat dari sisi pengamalan yang sunnah, bukan yang fardu, yang wajib. Karena yang wajib itu tidak ada tawar menawar lagi, tunaikan. Haji bagi yang mampu, ya udah mampu berangkat. Begitu seterusnya. Sunnah diperbanyak, mubah aneh, ditimbang-timbang mana bermanfaat, mana mudarat. Kalau dia bermanfaat, maka dia ditunaikan, kerjakan. Tapi kalau dia mudarat, mendekat, maka tinggalkan, ubah. Itu pilihan, option. Pilihan dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka apa yang menjadi tolak ukur kita dalam perkara mubah ini? Yang bermanfaat. Manfaat mendekatkan kita pada kebaikan, pahala di sisi Allah. Sebaliknya yang mudarat jauhi. Kenapa? Tidak usah dikerjakan. Meski di sini ada pilihan, ya tidak berdosa, tapi mudarat itu mendekatkan kita kepada. Nah, yang keempat, makruh, cara yang tercela, jauhi. Ya, jauhi. Meski secara hukum boleh dilakukan, tapi ada yang kelima, haram mutlak, tinggalkan, tidak ada lagi kompromi. Nah, yang mampu menjawab ini apa? Iman. Kalau keimanannya tidak kokoh, sebagaimana di surah Ibrahim ayat ke-24-25, Allah membuat perumpamaan kasyajaratin thayyibah asluha tsabit. Allah menggambarkan agama ini seperti sebatang pohon asluha tsabit, yang punya akar yang kokoh. Akar yang kokoh itu adalah akidah, akar tunggal yang menopang pohon. Karena akar inilah yang menopang pohon menjulang ke langit. Coba tengok, tinggi rendahnya pohon itu dipengaruhi oleh akar. Kuat tidak kuatnya pohon itu tergantung akar. Kalau akarnya kokoh, maka akan mampu menopang pohon yang besar. Tapi kalau akarnya tidak kokoh, tidak bisa. Nah, ini yang menjawabnya apa? Iman. Haram tinggalkan. Nah, riba gimana? Mutlak haram tinggalkan. Tidak perlu lagi ada kompromi. Ya, ini dicari dalih. Kok dicari dalih? Dicari alasan. Kuat indikasi penyebabnya adalah ada persoalan dengan keimanan. Nah, makanya di sini perlu membangun keimanan. Kajiannya kajian akidah. Moga-moga di masjid kita udah ada, Pak, ya. Kajian khusus akidah. Dibahas akidah, di mana membangun akidah, dijawab pertanyaan min aina anta, limaza anta, ila ilal masir. Engkau dari mana, engkau untuk apa, engkau kemana. Kita di dunia ini sebagai apa? Selama apa kita di dunia? Peran fungsi kita apa? Kekalkah dunia ini bagi kita? Nah, kalau udah sadar ini Bapak Ibu yang berbahagia, Masya Allah, inilah para sahabat. Mereka lebih mendahulukan kepentingan kepada Allah dan Rasul daripada keinginan kepentingan bapak mereka, keluarga mereka, istri anak mereka, perniagaan mereka.
Coba saya tanya pada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya harta, punya harta, rumah lah atau mobil atau motor yang itu dimiliki dengan akad batil, padahal yang batil ini mutlak harus ditinggalkan. Ketika Bapak Ibu tahu itu batil, apalagi tahu itu riba, sikapnya gimana? Idealnya tinggalkan. Faktanya Allah Maha tahu. Mohon maaf. Suara saya ini sudah seminggu Pak, tapi tidak usah khawatir, saya sudah cek aman. Ya, saya tidak demam, saya tidak pilek. Cuma udah seminggu nih. Ada kemarin full 2 hari ngisi siang malam, jadwal sholat, ngisi kajian, bangun paginya tiba-tiba hilang. Sampai hari ini udah seminggu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, Ustaz ini batu-batu ini bahaya nih. Tidak, insyaallah aman, steril. Ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah itu kalau idealnya tinggalkan, tapi faktanya banyak orang tidak siap tinggalkan. Karena itu tadi perkara iman. Ya, apalagi dipengaruhi oleh pemahaman. Pemahaman apa? Kan seimbang dunia dan akhirat. Nah, coba. Hidupnya harus seimbang dunia dan akhirat. Coba mana dasar seimbang dunia dan akhirat? Al-Qasas ayat 77 itu menjelaskan bukan dunia akhirat seimbang, Pak. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Fokusnya apa? Akhirat. Tapi Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa ambil bagianmu di dunia. Bagian di dunia itu tuh maknanya bukan seimbang dunia akhirat. Kalau mau paham apa makna surah Al-Qasas ayat 77, buka tafsir. Para ulama sudah membahas, salah satunya tafsir Ibnu Katsir. Itu Ibnu Katsir menjelaskan, wala tansa nasibaka minad dunya itu ta'am wa syarbun wa libasun wa nikah. Itu cuma makan, minum, pakaian, akhlak, nikah. Makan, minum, pakaian, nikah. Makan, minum, pakaian, nikah ini apa? Sarana untuk tujuan hidup di dunia. Liya'budun. Kenapa kalau kita udah tahu ini jelas haram, ini jelas dilarang, masih kita lakukan? Persoalan pertama iman bermasalah, yang kedua pemahamannya dan utuh. Maka daerah hari ini kita berhadapan, kalau kita jelaskan seperti ini, bukan dengan orang di luar Islam, sama Muslim masalah. Iya, saya banyak postingan di Facebook itu, saya sampaikan, ya macam-macam komentar Pak. Udah, nggak usah panjang-panjang bahas, macam-macam dibahas. Ya, Islamkan diri sendiri dulu. Coba. Macam-macam Pak. Nah, ini hal yang penting. Pertama, imannya harus dikokohkan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Pemahaman tentang Islam itu harus utuh. Yang ketiga, ini perlu dukungan payung dari negara. Di mau tak mau. Makanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ad-dinu wa sultanu taw'aman. Agama dengan sultan, penguasa, pemimpin itu taw'aman, bagaikan 2 saudara kembar. Ad-dinu asun, agama itu dasarnya. Wa sultanu harisun, penguasa sultan itu adalah penjaga agamanya. Ya, apa saja yang tidak ada dasar maka dia akan roboh. Apa saja dia akan tidak punya agama, apa penjaga, maka dia akan hilang. Famahdumun, fadhoi, dia akan hilang. Maka tidak akan sempurna.
Bicara Islam, bicara ekonomi, bicara fikih muamalah, kalau tak ditopang oleh negara, itu tidak akan sempurna penerapannya. Bapak Ibu bisa menjauhkan riba, Bapak Ibu bisa menjauhkan diri dari akad batil, akad fasad. Tapi bisakah Bapak Ibu menghentikan kebatilan itu? Akad yang fasad beredar itu? Tidak. Wong punya kelegalitas. Bisa menghentikan? Tidak bisa. Paling kita bisa menghindari diri kita, keluarga kita, paling kuat tetangga, kenalan, karib, kerabat kita. Itu pun kalau mereka mau terima. Kenapa? Karena tidak ada disupport negara. Tegas kita sampaikan, semua perkara syariat ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, itu tak akan berjalan kalau tak disupport, ditopang oleh negara, penguasa. Coba lihat contoh riba, contoh kita bisa hindari, tapi apakah praktek ribawi itu bisa dihentikan? Enggak. Kenapa? Dapat dukungan dari negara. Bahkan mohon maaf, penguasa negeri ini pelaku riba terbesar. Iya. Fakta, kita cerita fakta. Setuju atau enggak? Aman saya ini. Aman saya ini. Kenapa Ibu setuju? Coba, utang kita sampai 5.000 triliun. Lebih dari 50% tiap tahun APBN kita bayar hutang. Hutang bukan hutang pokok, hutang bunga. Karena menurut pakar ekonomi, salah satu buku Kashmir itu, efek riba, dampak riba secara ekonomi itu membuat hutang riba tak lunas-lunas, tak lansai. Kalau bahasa kampung saya, tak lansai, tak lunas-lunas. Itu contoh Indonesia. Bukan hutangnya sedikit, tapi hutangnya semakin bertambah. Cobalah Bapak Ibu, yang rasa-rasakanlah, yang punya hutang. Berapa hutang pertama sekali? Diakumulasikan. Sekarang hutangnya udah berapa? Berkurang atau bertambah? Bertambah. Kenapa? Akad hutangnya riba. Tak ada orang berhutang itu kurang kalau akadnya riba, pasti nambah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya SK, itu kan SK-nya di sekolah kan, naik kelas terus, tak pernah tamat. Tidak. Naik kelas setiap tahun, 3 tahun sekali naik, tapi tak pernah tamat. Sekolahnya naik terus, tak pernah tamat. Kenapa? Karena riba salah satunya. Akadnya batil. Maka apa yang terjadi? Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka siapa yang terjerumus ke dalam riba, summartatoma, maka dia akan terjerumus dan terus terjerumus. Tidak akan pernah ada keluarnya. Kapan baru keluar? Pertama kalau dia mati. Kedua kalau dia sadar. Riba itu benar-benar menyiksa dia. Itu baru dia akan berhenti. Kalau ibarat sekolah baru tamat. Kalau enggak udah mati. Atau yang ketiga, semua asetnya habis. Baru dia sadar. Itu sadar udah terlambat. Ini kenapa? Riba. Nah ini bisa terjadi kenapa? Karena negara tidak mensupport. Padahal negara bisa. Udah, riba haram selesai. Semua transaksi tidak boleh ribawi, bisa aja. Sebagaimana Bapak Ibu dipaksa bayar pajak. Kita ini kan dipaksa bayar pajak, ya kan? Kalaupun ada yang nolak-nolak bayar pajak, itu kucing-kucingan itu kalau di jalan raya. Tapi secara undang-undang wajib. Berlaku tidak setiap warga Indonesia? Berlaku. Kenapa bisa
terpaksa? Karena negara. Coba kalau negara ini buat kebijakan, apapun namanya transaksi akad batil, akad fasad yang mengandung unsur ribawi, stop. Lembaga institusi yang menjalankannya yang masih tetap ribawi, batil, fasad, maka izinnya dicabut. Berhenti tidak? Berhenti. Sebagaimana Bapak Ibu kalau tak bayar pajak kena denda, sebagaimana Bapak Ibu tak ikut BPJS, ya gitu. Ini kalau ada negara. Banyak persoalan lain Bapak Ibu yang berbahagia, yang di sini perlu ada negara, support negara, dukungan negara, dan tidak akan bisa berjalan tanpa ada institusi atau negara. Nah, inilah yang kaidah yang pernah dirumuskan oleh para ulama. Mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak ada menuntut adanya itu supaya berjalan, maka sesuatu itu menjadi wajib. Syariat aturan Allah termasuk hukum fikih muamalah, syariat tentang mengatur harta, ini baru berjalan kalau ada negara, maka keberadaan negara itu wajib. Wajib, ya, bukan sunnah, wajib. Wajib sikapnya apa? Kerjakan. Makanya tidak heran hari ini, aduh, susah sekali. Kalaupun ekonomi lebih ke arah bank syariah, ya kan? Bank syariah itu islamisasi. Yang tak Islam diislamkan, nah itu islamisasi itu Pak, mu'alaf itu. Kalau bahasa kita ada sederhana. Pondasinya tidak syariah. Kalau pondasi syariah tidak kenal orang bank. Nah, Ustaz, bukankah dulu ada namanya Baitul Mal? Ya, Baitul Mal beda sama bank. Baitul Mal itu beda sama bank. Baitul Mal itu pendekatannya riayah, pengurusan. Tapi kalau bank pendekatannya profit oriented. Maka jangan dibilang mohon maaf. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Oh baik sekali, tidak baik. Karena ada untungnya. Coba Bapak Ibu tak ada jaminan, bisa tidak pinjam? Tidak bisa. Bisa Ustaz, beli motor, jaminan BPKB, batil. Beli rumah, jaminan SAN, batil. Kok batil? Nah, saya jelaskan. Salah satu bentuk akad, syarat dalam akad itu mesti milkut tam. Kepemilikannya sempurna. Jual beli cash sama kredit itu prinsipnya membedakan cuma satu, sistem pembayaran. Kalau cash, serahkan uang, ambil barang. Beli berapa nih? 3.000. Berapa harganya? 3.000. Nih uang 3.000, ambil nih. Itu namanya cash. Kalau kredit, berapa harga? 3.000. Kalau bayar nanti 5.000. Baik, ambil. Bayarnya nanti, tapi 5.000. Atau yang jual, dah ambil aja lah, 3.000 aja bayar. Prinsipnya barangnya gimana? Sama enggak dengan kredit? Antara kredit sama cash sama. Kalau Bapak Ibu kredit, Ibu ambil. Kalau cash juga diambil. Ini tidak. Cash beda sama kredit dari sisi kepemilikan. Kalau cash dimiliki utuh, kalau kredit dimiliki sebagian. Zat barangnya dimiliki, suratnya ditahan sebagai jaminan. Ini tidak milkut tam, tidak sempurna kepemilikannya. Inilah salah satu unsur kebatilannya, tidak sahnya. Gitu. Ini siap-siap aja telinga, Pak. Saya apa adanya aja, Pak. Ini salahkan nanti Pak Sladi, Pak Ahmad. Ya, silakan. Salah satu ini, apapun yang kita kaji, kita bahas, silakan didengar, dipahami, dicerna. Kalau dirasa ini ditelaah, ya, ditelaah. Ya, dan saya menyampaikan ini tidak ada kepentingan, cuma satu aja, Bu.
ingin saya Bapak Ibu paham banyak. Saya bukan orang developer, saya bukan orang bisnis, saya bukan pengusaha, saya cuma akademisi, membalik, diminta misi. Saya tidak punya kepentingan. Jadi kalau Bapak Ibu nanya yang bisa saya jawab apa adanya saya jawab. Nah kan saya tutup dan saya tak punya kepentingan. Benci ke saya enggak, justru kalau saya sampaikan itu wujud cinta, kasih sayang sesama mukmin. Ibu bapak yang berbahagia. Nih kembali persoalan tadi. Nah ini pentingnya ada negara yang menopang. Banyak hal yang lain yang ketika negara itu tidak ada, maka akan muncul persoalan. Coba kalau bapak ibu punya anak perempuan, suaminya meninggal, tinggal istri satu, anak perempuan satu, atau berapa orang lah anak perempuannya. Ahli warisnya cuma 2, istrinya sama anak perempuan. Punya harta 1 miliar, bisakah dimiliki oleh istri dan anak? Istri dapat berapa? 1/8, 7/8. Untuk anak berapa? Hah? Hah? Anak ada 1/4, 23. Nah, perempuan kan? Nah, sisa dari itu kemana? Milik nih umat Islam. Tapi faktanya hari ini, kalau si suami mati, istrinya yang kuasai, apalagi anaknya masih kecil, belaki dia lagi. Apa yang terjadi? Laki mudanya yang menikmati. Itu makan harta anak yatim, makan hak orang lain. Pertama harta anak yatim, anak perempuan yang tadi masih kecil. Yang kedua makan hak orang lain. Hak orang lain apa? Hak anak yatim dan hak kaum muslimin. Karena tidak ada ahli waris laki-laki. Kalau ada ahli waris laki-laki akan menjadi asobah. Asobah itu bisa menghabiskan harta yang sisa. Ini anak ahli waris laki-laki tidak ada. Saudara ada, terhijab karena anak. Orang tua si laki-laki, si ayah, si suami tak ada. Ibu bapaknya tidak ada. Kakeknya tidak ada. Cuma ahli waris, istri, anak perempuan sama saudara. Saudara terhalang karena ada anak. Sisanya siapa punya? Ini kaum muslimin. Posnya lewat mana? Masuk ke Baitul Mal. Hari ini tidak ada. Makanya tadi Bapak Ibu saya sampaikan, beda Baitul Mal dengan bank itu. Kalau bank profit, kalau Baitul Mal riayah pengurusan. Tidak sama Baitul Mal sama bank. Tidak sama. Akadnya tadi jelas bisnis. Tak ada ngurusi. Kalau Baitul Mal ngurusi. Pinjaman cuma-cuma. Bahkan contoh lagi zakat. Berapa banyak hari ini orang yang punya harta tapi tak menyalurkan zakatnya. Bisa jadi karena tidak paham, bisa jadi tidak percaya dengan suatu lembaga, bisa jadi karena suka melalai-lalai, tamak. Banyak faktornya. Tapi kalau ada negara, Masya Allah, At-Taubah 103, khudz min amwalihim shadaqah. Itu perintahnya, khudz bermakna amal perintah wajib, ambillah. Yang tak mau apa? Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, memerangi orang yang tak mau bayar zakat. Itu kalau ada negara. Kalau sekarang himbau-himbauan aja. Cuma satu yang didatangi himbauan, minam himbau, cuma makan. Lain dari rumah himbau tak didatangi. Capek ngurus masjid. Bayar zakat, khudz min amwalihim shadaqah, aqimus shalah wa atuz zakat, tapi tak mau bayar zakat. Tak percaya dengan lembaga yang bayar zakat.
Ini kenapa? Karena negara ada. Kalau ada negara, didata nih semua rumah. Orang punya harta didata. Itu kerja siapa? Kerja amil zakat. Maka amil zakat nanti ada sub kerjanya akuntan zakat. Mendata, mencatat harta-harta kaum muslim ini. Kamu punya aset kekayaan apa? Ini, itu, ini. Dicek. Oh, menurut perhitungan Bapak sudah sampai di sok. Lewati haul setahun. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Keluarkan zakat harta ini. Keluarkan zakat harta ini. Jelas. Nanti ada petugas amil. Itu makanya amil zakat itu ditugaskan resmi oleh negara. Digaji oleh negara. Mengumpulkan, menyalurkan zakat. Maka amil zakat ini punya hak dia dari harta zakat. Mohon maaf, catatan bagi pengurus masjid. Kalau masjid itu bukan amil zakat. Pengurus masjid itu petugas yang mewakili, dimintai oleh muzaki untuk menyalurkan zakatnya. Makanya panitia amil zakat di masjid ini, mohon maaf ya, tak punya hak itu bagian zakat. Iya. Tapi dia udah capek ngantar ke sana ke sini, kasih ujroh, dikasih dia upah, akadnya ijaroh. Dia tidak berhak dari zakat, tapi dia berhak dari upah. Kenapa? Menyalurkan harta zakat dari muzaki. Sekarang enggak. Saya dengan pengajian sana Pak RT pun minta. Kok Pak RT minta? Kan RT ambil zakat. Kok RT ambil zakat? Dia data yang menerima, kan kami yang keluarkan. Karena mengeluarkan data, minta jatah ambil. Nauzubillah. Nah, ini makanya di surah An-Nisa ayat ke-29. Ini konten bahasan kita. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta bainakum di antara kalian bil batil, dengan jalan yang batil. La taqulu itu lam ketemu dengan fi'il mudhari ini menjadi nahi, bentuk larangan. Artinya apa? Ayat ini Allah melarang orang beriman, jangan kau ambil harta kecuali harta itu harta yang halal. Jangan kau ambil kalau harta itu harta yang batil. Salah satu harta batil itu harta milik orang lain. Harta halal baru boleh, harta haram tak boleh. Haram itu menurut ulama ada dua. Ada haram karena zat, haram li zatihi. Ini umum kita dah paham. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian pakai darah daging bebo. Itu haram zat. Banyak jenis zat yang haram. Tapi ada haram ghairu li zatihi, karena selain zat. Yang selain zat itu yang mana? Ada terbagi dua. Haram karena hukum. Karena haram karena ghosab hak adami. Ghosab itu penipuan, kecurangan. Hak adami, hak orang lain. Makanya Allah di Al-Quran menjelaskan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berlaku ghulul, curang, maka dia akan pikul kecurangannya di hari kiamat. Ini bentuk qarinah larangan. Jangan mengambil harta dengan cara ghosab. Jangan mengambil harta milik orang lain. Karena ini haram ghairu li zatihi, zatnya halal tapi milik orang lain diambil, maka dia haram karena ghosab, haram karena hak adami, karena kecurangan, karena hak milik orang lain. Ada yang keduanya, ghairu li zatihi itu ada yang kedua, itu haram karena akad. Itu haram, akadnya batil, akadnya fasad. Fasad karena bisa jadi ada unsur riba, ada maisir, judi, ada double akad. Double akad apa boleh? Double akadnya yang mana? Kalau jual beli aja. Akad bisnis saja.
Tidak boleh menyatu di dalamnya ada akad lain. Dua akad bisnis tak boleh. Akad bisnis nyampur dengan akad sosial tak boleh. Misalkan ngutangi orang itu akadnya akad sosial, Pak. Dalam fikih namanya akad masuk kategori tujuan tabarruk, tolong menolong. Tapi ada unsur keuntungan, berarti ini bisnis, bukan lagi nolong. Maka itu batil. Bisa jadi riba. Makanya ngutangi orang 1 juta, balik 1 juta. Ikhlas tak aku ngasihnya? Ikhlas tak ikhlas? Bukan di sini ranah ikhlasnya. Ini perkara akad, ada tambahan dari utang, batil. Riba, tak sah, haram dimiliki, bukan harta halal. Begitu seterusnya. Haram karena akad, termasuklah karena riba. Akadnya ganda juga terjadi, tak boleh. Ini contohnya misalkan multi level marketing, kita bisa bahas. Secara umum ada fakta nanti di multi level itu haram. Kenapa? Ada double akad. Tinggal diukur, jangan diprotes, Pak. Bukan saya tak mau diprotes. Nanti diukur, kira-kira ada nggak seperti ini? Pertama, di multi level itu double akadnya. Pertama ketika merekrut orang tuh ada akad bergabung beli produk, dapat bonus. Bonus ini apa? Bonus jual beli, berarti akadnya bisnis. Akad jual beli. Tapi orang ini merekrut downline lagi, dapat bonus, dia ngajak di atas upline-nya dapat lagi. Ini akad ijarah. Kenapa si upline dapat? Karena jasanya merekrut downline-nya. Karena downline mengajak orang, dia dapat, yang ngajak dia dapat, yang di atasnya dapat. Ini akad ijarah, double akad. Terjadi dalam multi level. Silakan tengok jelas-jelasnya. Nah, Rasulullah SAW an safqataini fi safqah, atau dalam riwayat lain an safqataini fi safqatin wahidah. Rasul melarang 2 akad dalam satu transaksi. Ini terjadi dalam multi level secara umum, tidak kita hukumi satu jenis multi level, tapi faktanya terjadi dalam secara umum dalam praktek multi level. Jadi kalau Bapak Ibu ikut multi level, tinggal diikut-ikut, hitung-hitung, benarkah akadnya belum? Makanya di sini bagi seorang muslim, sebelum dia melakukan bisnis muamalah, maka dia harus tahu dulu muamalah bisnis yang dia lakukan itu bertentangan atau tidak dengan Islam. Kalau bertentangan, hentikan. Kalau tidak, lakukan. Nah, ini haram secara akad, masuk kategori ghairul bizatihi yang harus dihindari. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Pak. Salam. Ini mengenai dana haji, Bapak. Tahun ini kita kan tidak ada pemberangkatan haji pemerintah. Pemerintah mengeluarkan maklumat bagi jamaah haji yang membutuhkan kebutuhan dana hajinya bisa diambil. Tapi bagi yang tidak membutuhkan, nanti akan diberikan suatu nilai manfaat oleh pemerintah. Pertanyaan saya, nilai manfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada kita itu termasuk di mana? Terima kasih. Ya, kenapa dia dapat nilai manfaat itu? Itu yang harus kita balik nanya, Pak. Bapak dapat nilai manfaat itu, tambahannya itu kenapa? Makanya secara makna riba itu penambahan, baik secara dalam hutang piutang atau jual beli, yang itu tidak sesuai dengan prinsip muamalah di dalam Islam, maka penambahan itu disebut batil, dan itulah disebut dengan riba. Nah, pertanyaannya, ketika Bapak tak jadi berangkat, Bapak tunda mengambilnya, tahun besok aja. Nah, tahun besok ternyata bertambah. Nambahnya kenapa? Kenapa nambah? Jual beli tidak, bisnis ada. Nambahnya dari mana? Nah, ini batil. Nggak boleh diambil. Ini penjelasan itu disampaikan
Maklumuddin bidorurah, perkara yang sudah kita sepakati, kita pahami, dan tahulah kita siapa. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu, dari saya pun belum tentu benar. Maka Bapak Ibu telaah, artinya dari siapapun menyampaikan, dipahami. Ada pembahasannya karena tendensius, dasar dalil dah. Kalau bicara hukum itu dasarnya dalil, boleh diambil. Ini kan perkara hukum, dalilnya apa? Itu baru kita cerita dalil. Kalau perkara teknis itu tak perlu nanya dalil. Ke masjid jalan kaki atau pakai motor itu tak perlu pakai dalil. Harus jalan kaki karena dalilnya begini. Dah. Tapi kalau perkara tadi itu perkara hukum, bolehkah diambil? Ini perkara hukum, penambahan dari pokok. Maka ini harus tahu dalilnya. Kalau dia bilang, oh diumumkan ada tambahan, apalagi Bapak Ibu ya, kita pahami Bapak Ibu itu menitipkan uang, minta wakilkan ke mereka bayar untuk berangkat. Kok terjadi penambahan? Kalau dia itu berupa titipan, di dalam fikih namanya wadi'ah. Wadi'ah itu akad nitip. Kalau nitip itu menurut ulama salaf, salah satunya dalam kitab Fiqh Sunnah Imam Said Sabiq itu dijelaskan, wadi'ah itu cuma dikenal satu jenis, yadul amanah, titipan yang tak boleh dikelola. Maka tidak akan ada penambahan. Ustaz, saya punya uang, cuma kalau saya pegang terpakai nanti saya titip ke Ustaz ya. Nanti kalau saya perlu saya ambil supaya jangan terpakai. Mau Ustaz menerima? Mau? Udah. Berapa saya titip? 10 juta. Udah, apa saya perlu ambil 10 juta. Oh, ternyata beliau boleh saya pakai. Izin dulu kan. Pakailah, tapi pas saya butuh harus dapat. Saya dapat terima. Oke, berarti akadnya sudah berubah itu. Bukan nitip lagi. Itu namanya hutang. Karena saya titip duit, beliau pakai duit saya, itu berarti beliau hutang uang saya. Maka berapa beliau pakai? 5 juta. Maka beliau tak boleh ngasih tambahan. Itulah yang terjadi di perbankan syariah. Akad titip ada tambahan. Ini bukan mengkritisi, menelanjangi atau mengkritik habis bank syariah. Bank syariah itu perlu kita pahami. Spirit semangat menuju syariah oke, tapi perlu dilengkapi oleh prinsip yang benar-benar syar'i. Keinginan menuju syariah itu perlu disupport. Keinginan menuju syariah itu harus perlu didukung. Tapi jangan merasa puas dengan kondisi hari ini, karena syariah yang hari ini diterapkan terhindar dari prinsip maghrib. Ada istilahnya maghrib, Pak. Maghrib itu singkatan maisir, gharar, riba, batil. Kalau udah terhindar maisir, gharar, riba, batil, udah syariah. Tidak bisa. Syariah itu tidak sekedar maisir, gharar, riba, batil. Bisa jadi karena akadnya batil, bisa jadi karena pasar, bisa jadi rukunnya tidak terpenuhi, bisa jadi syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nanti secara detail kita bahas di materi akad. Jadi intinya itu kalau titipan tidak boleh nambah. Penambahannya tidak syar'i. Udah, ambil aja kalau untuk aman. Tahun depan tak berangkat, nah, ini berdosa di negara ini, Pak. Bapak harusnya berangkat haji, tidak berangkat oleh negara karena sesuatu tanda kutip tidak jelas. Ini secara hukum ini menunda orang tidak melaksanakan sebuah kewajiban. Maka secara hukum berdosa. Bapak sholat dilarang sholat, secara hukum berdosa. Bapak tak bisa berangkat sendiri, ya mau tak mau ikut dah. Akhirnya apa? Berdosa. Maka dari itu ini perlu kita pahami secara utuh. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi akibat dari harta haram dan akibat dari harta haram tersebut. Jadi harta dalam pandangan Islam dan akibat atau dampak ketika haram itu dimiliki. Insya Allah di kesempatan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.
fa'tabiru ya al-absar. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.